Oke, selamat datang di Cerita Jumat episode 10. Gak kerasa ya Mahesa, kita udah di episode terakhir ya. Kita Betul. Di episode pertama ini kita menceritakan tentang pengenalan dulu ya. Betul, kita pengenalan tim sih lebih tepatnya itu. Iya, tim inti, terus juga dari yayasan. Betul. Terus juga dari beberapa teman-teman remaja masjid yang lainnya. Iya. Tapi mohon maaf nih untuk remaja yang lainnya yang belum sempat kita undang ke sini, bukannya gak ingin ngundang ya, cuman karena episode kita terbatas, jadi next mungkin ya kita akan adain lagi untuk ngobrol-ngobrol santai bareng kalian. Betul. Oke, jadi kayaknya kalau episode 10 sebagai penutup nih, kita kayaknya lebih enak buat nge-recap sih. Iya, sip. Nge-recap beberapa episode-episode sebelumnya yang udah kita jalanin. Iya. Gitu. Kita udah undang Pak Nur Syamsus sebagai ketua yayasan, terus ada juga Pak Hengki, anggota DPRD ya. Iya. Terus juga siapa lagi? Pak Nur Hidayat. Pak Nur Hidayat. Nah itu boleh karena sama Pak Sukirman. Iya, Pak Sukirman. Oke, itu dia cuplikan dari episode 1 sampai episode 9 ya. Untuk pembahasannya, untuk rekapnya kita akan bahas di sini sekarang juga sama Mahesa. Oke. Karena Mahesa hostnya nih di sini, jadi bolehlah direkap intinya aja dari yang Mahesa kemarin tangkap sebagai host. Betul. Terus juga ya ada beberapa yang lu juga sebagai hostnya kan nih. Iya, siap. Nanti adalah beberapa hal yang mungkin direkap nih dari yang lu sebagai hostnya juga. Tapi nanti ada satu lagi, karena ada satu momen atau beberapa 2 episode yang kita itu nggak masuk, kita nggak in frame. Jadi nanti adalah salah satu perwakilan dari mereka yang nggak pas lagi kita nggak masuk tuh, yang masuk kamera kita undang ke sini. Oke, jadi kita sharing bertiga ya nanti. Betul. Ya? Oke, sebelum ke sharing bertiga, nanti kita akan dengerin dulu dari Mahesa rekapan dari episode awal sampai ke 9 ini kira-kira kayak gimana sih, rekapan intinya aja. Nah, nanti kita juga akan sharing-sharing lagi untuk konten kedepannya kita akan kayak gimana. Dan kita juga butuh banget ide dari kalian, kayak kita tuh harus ngapain sebagai remaja, enaknya kita tuh buat gebrakan apa lagi. Betul sekali. Oke, gimana Mahesa nih? Kita mulai dari yang pertama kali. Boleh, sebagai host dari yang pertama ya. Pertama itu kita ya. Kita berempat. Iya. Kita sebagai tim waktu itu kita kenalin produk kita, konten kita cerita Jumat. Alhamdulillah. Betul. Ya. Teman-teman gue udah banyak banget yang ini tahu, yang apa kayak udah yang ngasih reviewan lah. Gue udah nonton podcast lu, keren. Terus juga lightingnya udah oke, tempatnya udah oke, cuman emang masih ada yang kurang pasti lah. Kita plus minus lah ya. Kita juga masih merintis, jadi semoga kedepannya nih kita bisa bikin podcast yang lebih baik lagi dari segi tempat. Mungkin banyak banget yang ngasih ulasan itu kayak soundnya kurang. Ya mungkin Bapak yayasan yang terhormat, semoga peka ya. Betul. Karena memang yayasan sekarang kan lagi ada pembaruan nih. Oh gitu. Lagi ada pergantian kemarin. Oh, yang kemarin rapat itu. Betul. Jadi per awal Juli besok, ini kan Juni ya. Per awal Juli kita akan ada pergantian yayasan.
Ketua Sekretaris Bendahara baru. Siapa tuh Bang? Ada Pak Haji Arifin sebagai ketuanya. Wow. Jadi mulai Juli toh? Mulai Juli ada pelantikan nantinya. Oke, nggak sabar banget ya teman-teman ya. Ya nanti semoga di pergantian ketua yayasan yang baru bisa bikin ada inovasi baru di sini. Betul. Entah itu bukan berarti untuk di lingkungan masjidnya aja, terus juga bisa mengayomi untuk remaja-remajanya juga. Betul. Terus gimana lagi? Kita bahas yang pertama kita ya tentang cerita Jumat. Abis itu apa lagi Yang kedua Raihan sama Adel. Oke. Itu banyak banget yang kita bahas dari pertama kalinya kita langsung ngebahas ke Remas Bara. Iya. Ngenalin Remas Bara. Oh iya, betul. Jadi kan memang langsung ketuanya yang dihadirkan. Jadi kalau di situ kita bahasnya tentang kepemimpinan ya dari seorang Royhan Shifanya ini ya kan. Gimana cara dia memimpin, karena dia emang udah ketuanya lah di sini ya dari dulu ya. Terus juga akhirnya bisa cinlok di sini. Betul. Ketemu pasangan halalnya di sini, tuh gokil banget sih. Banyak sih yang didapetin pelajaran dari dia gitu kan. Selama dia ada kepemimpinan di sini. Gimana cara dia yang dulu kan itu selalu apa-apa kayak ketua kegiatan yang tentang remaja pasti dari dia kan. Iya, betul. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang udah dia lewatin sama dia. Ya, terus juga kemarin tuh sempat kemarin kan ada acara Muharram ya, tahun baru Islam. Nah itu tuh orang-orang sekitar tuh pada nanya kayak, kok di Masjid Merah tumben gak ada acara? Iya, pada nanya kayak gitu, tumben gak ada acara. Iya, belum tahu. Bingung jawabnya. Karena emang belum di ini juga, belum di konsep lah dari yayasannya. Memang ini kan lagi fokus ke pergantian kemarin. Itu ya sama yang mau itu pelantikan ya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dari yayasan tuh belum sempat dirapatin. Oh gitu. Pantesan, maksudnya bingung juga kan kemarin jawabnya, kok Muharram tumben gak ada apa kayak pawai obor lah atau misalnya jalan santai lah kan. Biasanya kita kan ada door prize gitu kan. Nah kemarin jadi sempat ada nggak ada acara di acara tahun baru Islam. Ya karena kita ada fokus untuk mau ada pelantikan di bulan Juli. Betul. Gitu. Sekarang udah tahu alasannya. Kan? Iya. Ada lagi dari podcast Adel sama Ihan? Ya lebih ke gimana cara remaja-remaja remaja nyari kreativitas mereka kan. Kan biasanya remaja masih itu identiknya sama semua kegiatan Islam gitu ya. Iya, benar. Semua kegiatan-kegiatan yang masih ada berbau-bau masjid lah. Tapi kan ternyata kan nggak sekedar itu gitu. Kita bisa ngelatih skill kan di sini. Iya, betul. Banyak soft skill yang didapetin akhirnya. Iya, benar sih. Gak cuman di sini gak cuman kayak ikutan kegiatannya aja, tapi kayak ada bisa ngasah skill, public speaking, editing, terus juga kayak ketemu orang-orang tuh kayak gimana ngadepinnya. Di sini dilatih banget sih. Betul. Terus udah kali ya. Lanjut ketiga Panur Syamsu. Bapak favorit Aini nih. Yang selalu kalau ketemu Bangkok ya. Iya, Bangkok. Aini kalau kesini harus bawa martabak ya. Tuh, itu banget ya Allah. Benar-benar ya. Terus Pak Nur Syamsu itu dia kayak lucu sih ya orangnya ya. Kalau menurut Aini lucu. Terus juga sangat-sangat profesional ya. Kalau dilihat dari backgroundnya ya kan, pendidikannya Islam banget ya. Iya, itu juga salah satu pendiri Remas Bara sih Pak Syamsu ternyata. Oh iya. Pak Syamsu, Pak Sukirman, satu angkatan buat pendiri Remas Bara. Wih, gokil. Jadi yang akhirnya gue juga baru tahu cerita panjangnya gitu. Tadinya kan cuma Remas Bara diri tahun 91, bulan Desember. Cuman dengernya itu doang aja udah. Ternyata bukan bulan Desembernya, bulan Januarinya 92 berarti. Iya kan katanya kan 25 Desember 91 kan katanya. Iya, itu ternyata 25 Desember 91 itu cuma kayak perkumpulan kita. Kita lagi kumpul nih berlima kayak tim cerita Jumat. Nentuin lah cerita Jumat. Tapi kan pertama kali tag-nya nggak di saat itu gitu. Oh iya. Jadi dia itu nentuinnya tanggal 25 Desember. Pertama kali ketemu. Ternyata gitu. Nah, ini kita by the way
kita nih kapan sih mulainya? Iya. Iya ya. Pertama kali podcast itu kan udah minggu setelahnya kan, setelah kita nentuin namanya. Apa kita tentuin yang pas kita bikin grup aja kali ya? Iya kali. Iya ya. Itu kan pertama kali bikin grup. Maksudnya tuh. kita biar ada nanti kayak perayaan lah atau gimana. Tanggal berapa? Progresnya gimana dari podcast itu ya. Boleh lah nanti kita lihat dulu. Soalnya kita juga keingetan tanggal, jadi kita juga nggak tahu. Kini kita ngalir aja gitu, podcast aja. Karena kita seneng juga jalaninnya. Iya. Gitu. Oke, udah Panur Samsu udah. Panur Samsu udah deh kayaknya. Lanjut. Keempat berarti. Keempat itu lu ya sama Sipa. Sama bukan. Keempat ada Dimas, Adib, Ferdi sama Iksan. Oh, ya siap. Berarti yang masalah ini ya. Ferdi yang mau ditunjuk jadi ketua ya. Betul. Oke. Itu banyak cerita dari itu tuh. Cerita Dimas, dari mau sharing nggak sini nanti. Dimas? Come here Dimas. Ini setengah sini Sini aja. aja loh. Sini aja. Boleh. Sini aja. Tapi kan gua nggak sendirian ini. Gua ada temen gua tadi ada si Siapa? Syakir. Ini mau bahas apa sih? Yang ini kayak apa namanya, inti dari kemarin lo podcast sama Ferdian, terus sama Iksan. Oh gitu. Iya, itu gimana? Dari segi pandangan lo? Kalau gua sebenarnya gua mau klarifikasi dulu nih. Aduh. Jadi Mesa salah nyebut nih. Oh iya. Ya, soalnya episode gue episode 3. Oh gitu. Iya. Oh iya ya. Iya. Oh ditukar ya. Oh ditukar. Ya, Oh iya, apa-apa. nggak apa-apa, wajar. Maksudnya ada gua sama Adip sebenarnya. Ini Adip masuk juga gak nih? Satu aja. Penuh dong. Syakir juga. Sebenarnya dari evaluasi yang kemarin ya, yang episode gua itu agak gimana ya? Cuma kayak dia menceritain pengalaman dia kan, sama hobi dia gitu, gimana naik gunung gimana, terus kesehariannya gimana kayak gitu. Nah, Terus apa? gua Apa tuh ketawanya? kebanyakan bercanda di situ. Iya, tuh. itu gue kayak ngerasa Iya. Ya bercanda kan? mulu dah, bercanda Iya, mulu. Udah gitu ngomongnya jangan kasar-kasar lah di. Oh iya, maaf ya. Maaf ya semuanya, maaf. Itu editornya masih Sakir ya atau udah Kadip Masih- ya? Enggak, udah gua. Udah lu ya. Gue Udah. juga. Capek nggak dong editnya? Cukup Banyak capek. banget kan? Tapi mau nggak mau kan harus Itu kejar tayang itu gitu. apa ya? Terbanyak nggak ada serius-seriusnya sih di Nggak situ. ada. Jadi kayak kosong aja itu. Mana sampai 1 jam lebih kan. Kalau apa video naturalnya gitu Belum di-cut-cutnya, ya. Belum di-edit. Banyak kayak yang dikat kan. Itu di-cut masih 60 menit lebih. tuh kan? Iya, kacau banget, kayak nggak ngaruh gitu. Lain kali jangan gitu Dimas. Oke, ada lagi dari Harusnya sih udah nggak ada sih. itu gua. doang kan. Iya. Jadi kayak tentang hobi Ferdian yang suka naik gunung. Ya sama gue difitnah aja sih sama si Isan itu doang sih. Itu nggak apa-apa sih, emang lu pantas digituin. Oke, lanjut berarti episode 5 ya. Episode 5. Tapi kenapa karena udah ada dia nih sekarang? Heeh. Langsung nggak sih ke episode yang kemarin dia 7 ya? 7 Oh. 8. Oh iya. 8 ya? 8 ya? 8. Mm-mm. Langsung lah ke dia dulu. Boleh. Sebelum dia keluar lagi nih menu-menuhin frame doang. Tapi nggak apa-apa sih, dia di sini kita bully dia aja sah. Aduh. Gimana episode 8 yang lu sama Sakir sama Adip? Itu Sakir sih sebenarnya hostnya. Iya. Cuma Lu dia nggak lu ada. ngobrolin apa sih? Jujur gua nggak nonton. Bahkan hostnya pun Parah nggak nonton. nih. Ini Parah banget, gak respect nih. Gue podcast Kerja juga. saya kerja lupa. Oh gitu ya Pak. Iya. Kayak sebenarnya gue juga nggak apa ya, kurang masuk sih, soalnya kan dia ngobrolnya tentang Remas Bara yang sebelumnya ya, sebelum gue masuk, jadi kayak gue masih Oh iya. jadi nganggung baik gue gitu. Iya, lu anak baru di situ Iya, ceritanya. mana gue tanya temen gue Maesa nih, saya kan kita bareng ya kayaknya. Kagak apa gitu gak nih, parah sih. Aduh, Emang ternyata lu bahan pas gue bulian ya? nggak, ternyata bener ya, pas gue pas gue ingat lagi, iya duluan dia lah yayasan, jadi gue baru Iya. dia.
Oke. Gitu kan. Cuman emang banyak yang lo nggak relate ya. Iya, gue banyak bengong jadinya. Pas lo ngomong malah. Lu dari awal juga bengong, Dim. Ya gue lagi ngolah nih, ini arahnya mau kemana nih, kayak gitu kalau gue. Jadi Pas dia bahas malah banyak yang di-cut kan gara-gara nggak masuk. Oh iya. Ada Apa ya? pembahasan yang dia Adalah, nggak iya, masuk, adalah. yang jadinya di-cut gitu. Gimana sih lu, Dim? Kacau. Ya karena emang nggak layak buat di-publish sih. Yang ini siapa? Pasti dia lagi. enggak. Oh, bukan. Si Adip ada. Oh. Oke, ada lagi. Udah segitu doang, enggak ada lagi. Soalnya nggak ini banget Iya. ya. Cuma Cuma juga ngobrol bingung aja. ngekspresiinnya gimana. Nggak Harusnya ada kan dari yang penonton ya gitu sama dari yang nonton dah pokoknya. Mm-mm. Saya bingung juga. Dimas katanya siap jadi ketua. Wah. Enggak sih, bohong itu. Itu gimana tanggapan lo Dim sebenarnya? Aduh. Karena thumbnailnya itu di episode itu ya, episode berapa sih itu ya? 8 ya? 8. Ya 8 kan, Iya. dia nyebut kalau Dimas mau jadi ketua kan, siap. Iya. Gimana ya, itu sih cuma iseng-iseng editor aja nih. Usahain lo. Tapi kalau misalnya lu dikasih tanggung jawab itu, gimana, Dim? Gak mau. Gua nggak mau ngambil tanggung jawab itu sih. Why? Ya, itu artinya lu tuh dipercaya, Dim. Enggak, gue nggak percaya, tapi gue nggak percaya sama. Lu ngomong itu juga waktu lu jadi ketua Muharram kan sebelumnya. Tapi akhirnya lu bisa berhasil. kan? Tapi itu sehari, ini kan sekarang 3 tahun. Tapi nih, kan kalau enggak yang emang sih acaranya sehari, tapi kan di sebelumnya kan lu ada progresnya dulu dong. Ya sama aja kan? Tapi enggak mau gue nih banyak tapi nih gue. Enggak, maksudnya kayak gue nggak siap banget gitu mental gue anjir. Iya sih. Cuma Royhan juga ngomongnya gitu waktu itu. Iya. Awal-awal kepilih juga siapa sih yang siap kan buat Iya. mimpin. Iya, nah itu maksud berapa gua. lama? Iya, dia tuh kan sama nih. Royhan kan juga awalnya juga nggak tahu gimana cara ketuain remaja-remaja ini, sama kayak gitu. Ya, dia- Jadi antara siap gak siap, tapi karena ada tuntutan jadi harus siap gitu loh. Iya. Cuma dia kelihatannya cocok gitu jadi ketua. Gue jadi ketua RMB nih, coba bayangin nih, gue jadi ketua RMB. Gue bingung kan ya. Tapi gue bingung gue tapi lu belum coba, lu belum tahu kan? Gak mau. Iya, tapi nih sekarang nih kan Dimas sudah tahu dari VOV Dimas. Lu juga kan ditunjuk ya, Sa? Iya, gua ketua Ramadan. Iya, enggak, kalau misalnya lu Oh. ditunjuk jadi ketua RMB, lu gimana? Gimana ya? Kalau dikasih tanggung jawab itu gitu. Iya, kalau dibilang siap pasti nggak siap lah. Iya. Karena gimana ya, ngeliat kesibukan juga kan. Terus juga ada keharusan lu buat harus ikut rapat gitu. Iya. Paham gak sih? Rapat sama Iya, yayasan kadang. Iya. Ya karena memang rapat sama yayasan kan nggak selamanya menyenangkan ya. Ada membosankannya. Betul. Itu nggak apa-apa, dimasukin aja deh. Paling nggak mau makan gitu. Kalau ada cemilannya tuh enak banget itu makan. Tadi kadang suka ada jenuhnya aja di situ ya. Rasa mungkin jenuhnya aja. rapat-rapatnya. Sama ya kadang suka nggak enak aja sama kadang rapat itu nggak ada finalnya gitu. Oh. Maksudnya kayak rapat nggak, ya rapat itu kan buat nentuin akhir ya, Iya. buat nentuin kita mau ngapain sih, Mm-mm. kita mau kemana selanjutnya. Tapi di situ kita nggak nemu jawabannya. Terkadang itu yang bikin males, kayak rapat berkali-kali tapi nggak nemu kan. Oh gitu. Gitu. Tapi misalnya lu nih terpilih nih. Siapa lu siapa? Ini dia. Oh, dia. Kan gue lagi bahasnya sama Maesa. Oh, iya. Iya. Ya misalnya Maesa terpilih nih ya Lagi kan. sensitif nih, gue lagi sensitif nih. Ketua nih soalnya. Karena Oke, kan iya. emang kalau dari segi suara teman-teman juga kayak udah Maesa aja gitu kan. Kemungkinannya itu- gede ya? Iya kan, maksudnya kayak peluangnya lebih besar nih ke lu, Sa, misalnya. Iya karena mungkin Gimana ini tuh? kali ya. Ya karena mungkin ngeliatnya pas jadi ketua Ramadan kali. Iya. Dia ngeliatnya dari POV itu kan. Tapi jujur pas lu menjabat di ketua Ramadan itu sukses sih menurut gua. Ya Gokil alhamdulillah. sih. Tapi kan gue nggak sendiri. Iya, tapi kan maksudnya lu juga nanti jadi ketua juga lu nggak sendiri, tetap ada wakil, sekretaris, Iya. bendara itu tetap Iya. ada. Maksudnya Iya. teman-teman lu tuh ya nggak bakal kemana-mana juga. Maksud gua jangan takut untuk mencoba dulu gitu. Iya kalau emang gue nggak tahu ya, cuman gue tetap milih Adip. Dilempar ke Adip. Ayo Adip. Karena Adip udah senior banget gak sih? Iya. Kayaknya Wah udah. lah, udah tahu alasannya kan. Iya Gitu, jadi ya tapi kalau dibilang siap nggak siap,
tetap nggak siap, cuma kalau emang udah di mau gimana ya? Iya. Maksudnya tapi lo bisa lah ya. Maksudnya nggak akan lari gitu. Enggak lah. Karena lo laki. Iya, tuh gitu dong. Mana sisi laki lo? Emang gue lari, gue pernah lari. Iya sih lari mah jogging pernah, jogging pernah. Gitu maksud gua kalau dikasih tanggung jawab. Ya udah berarti nanti dia jadi wakil lo aja. Gak mau gua. Gua juga kayak mempertimbangkan buat Aduh, tuh, biasanya gitu, gak yakin loh. Gua jadi kayak bagus gua jadi gak mau, jadi kocak. Gak apa Dim? Apa? Jadi wakil, gak apa-apa, belajar. Gak mau. Seenggaknya lu bisa ngebentuk diri lu gitu loh. Betul. Nyari jati diri lu. Gak. Tanggung jawabnya gede banget dah. Gak mau. Remaja doang, Dim. Bukan yayasan. Tetap aja. Harus ditanya-tanya mana ketuanya. Aduh, puyeng banget. Kan Maesa ketuanya lu wakil. Ya tetap aja kan. Kalau besok ada jatuhnya ke gua. Kalau wakil gitu. Iya. Tapi gua nggak akan memberikan rapat terus ke wakil gua kalau di. Iya. Tapi gua juga nggak mau sih jadi wakil. Misalnya gua nggak datang gitu, wakil gua doang yang datang. Enggak ya? Ya kan Dim? Bahas siapa sih itu sebenarnya? Oke, next ya. Oke. Sampai jatuh gitu. Excited banget. Aduh. Oke. Next itu Pak Sukirman. Pak Sukirman. Lu kan sempet ikut terus nih selama gua podcast ya, selama gua nge-host juga mungkin lu juga kan Iya, selalu ada dia nih. Mm. Dia nggak pernah nggak hadir. Oh pernah Pak Hengki. Oh iya. Udah lewat ya. Ya udah Pak Sukirman. Dia lucu sih orangnya. Dia Humoris banget. dari pertama kali gua bikin jadwal sama beliau aja tuh udah gitu ya, makanya gua bahas kan di podcast. Gua nelfon kan. Pak, saya mau bikin jadwal nih buat podcast yang konten remaja. Bapak lagi di mana sekarang? Saya lagi di Curug gitu. Chill banget ya. Iya. Terus mau kapan Pak? Saya mah kapan aja bisa. Ya udah sekarang saya gituin. Gua gituin. Terus? Saya kan lagi di Curug. Beneran di Curug tuh. Beneran? Lucu banget kan? Emang orangnya senang jalan-jalan. Iya tuh. Orangnya senang jalan-jalan. Terus juga pembahasannya banyak ke arah yang pembentukan remaja juga ya. Oh iya benar. Banyak tuh dia sama Bapak Samsu tuh. Pembentukan remaja dia ada tuh salah satunya. Sampai dia tuh ketua pertama. Wow. Dia ketua pertama Remas Bara. Keren. Gitu. Jadi dia dari VOV gue ya, gue lihat podcastnya tuh dia lebih kayak kan rata-rata orang tua ya, kayak misalnya yayasan gitu. Kadang nggak ngerti gitu sikon remajanya gimana gitu kan. Nah tapi kalau gue lihat dari Pak Sukirman, dia tuh kayak tahu gitu, paham gitu gimana remaja, kayak cara menanganinya, mengayominya kayak gimana, itu gue respect banget sih. Iya. Karena emang pendekatannya ya ke remaja tuh masuk gitu. Iya gitu, makanya jadi kayak banyak yang nyaman mungkin kalau ngobrol sama beliau tuh gitu. Jadi nggak yang canggung, nggak yang kaku. Kan kebanyakan nggak mau ngobrol takut gitu kan, kebanyakan kayak gitu kan. Emang tipenya yang pengen berbaur aja kali dia. Iya, emang karena dia ngerasain itu, dia ngerasain pas lagi remaja gimana gitu. ngobrol sama orang tua. Karena kalau kata dia di zaman itu ngobrol sama orang tua yang nggak hanya ya DKM, waktu itu masih DKM, nggak hanya DKM tapi orang-orang tua masjid lah, jamaah-jamaah tuh susah gitu. Iya, kayak kaku, serem gitu ya bawaannya. Ada jarak gitu. Iya, itu dia, makanya kalau sama Pak Sukirman tuh kayak temboknya itu nggak ada gitu loh. Iya. Oke. Oh dari lu gimana? Ada gak selama lu di belakang layar? Ya nggak jauh beda sih sama aja. Pada. Iya. Emang orangnya humble aja. Iya dia. Seru sih emang. Lanjut, Pak Hengki ya? Yang ke-6 itu, 6 itu ada lu sama Kia Sipa. Oh iya, dia ya. Gua di balik layar sih kita ya. Kita di balik layar tapi beberapa dikit-dikit lah dengerin. Iya. Sebenarnya kalau dari sisi mereka, karena mungkin mereka dikenal sama ini ya, bukan anak kembar sih, lebih ke kompak aja ya anaknya ya, si Pak Maki itu. Karena rumahnya juga deketan, mereka saudaraan, jadi mereka sering dikiranya kembar lah, si Pak Kia, sampai suka kebalik kan. Iya, terus juga kesehariannya sama aja sih, kerja, kuliah. Terus lebih ke idolnya juga sama, fansnya dia suka sama satu fans. Betul. Satu idola yang sama. Itu sih lebih ke gitu aja. Selebihnya
sama kayak kita juga. Iya. Jadi emang kalau di situ sih lebih ke hobi kali ya, yang gue lihat sih. Iya, sama kegiatan mereka sih. Kia yang lagi ngerjain skripsi, kan Sipa yang masih kerja. Iya, tapi udah selesai tuh sekarang dia tugas akhirnya. Kemarin ada foto. Selamat. Congrats Kia. Jadi tinggal sidangnya dia. Tamu gue juga udah selesai tuh si Ferdi. Oh iya benar ya. Congrats Ferdi. Baru tinggal si Iksan. Kalau dari tamu ya, tinggal Iksan yang lagi berjuang. Terus juga di sini sebenarnya ada yang lagi ngerjain skripsi tapi nggak kelar-kelar tahu. Siapa ya? Itu udah dari lama banget. Siapa sih itu? Gue penasaran sih. Kok dia nggak ada motivasi gitu ya untuk ngerjain skripsinya tuh kayak. Aduh, siap deh. Dia butuh apa sebenarnya selama ini? Coba Dim, kenapa sih lo nggak mau ngerjain skripsi? Oh itu gua ya. Lah siapa lagi? Gue baru tahu dia juga. Lu temennya sendiri nggak tahu, parah Dim. Nggak, itu sedih banget ya. Pokoknya gue kayak kemarin gue gara-gara telat daftar ulang kan. Harusnya tuh gue semester kemarin udah fokus ngerjain. Nah tapi karena telat daftar ulang, gue jadi lanjut lagi kayak gitu. Itu daftar ulang gitu maksudnya. Yang akhirnya semester ini nggak ngelanjutin ya? Iya. Karena nggak bayar di awal. Gimana sih Dim? Sekarang mulai lagi September berarti. September berarti Januari selesai ini dia. Insya Allah. Tahu 2026. Fokus loh. Oke, lanjut. Ini gue masih di sini. Apa lu mau pada gue bikinin kopi? Emang ada? Ya udah bikinin dulu deh. Sambil mau bahas ini ya Pak Hengki ya. Boleh. Gimana Pak Hengki Sa? Orangnya Sa? Pertama kalinya ngomong sama yayasan yang dulunya juga remaja, tapi nggak termasuk dalam pendirinya sih. Oh, lebih ke anggotanya. Lebih ke anggotanya. Tapi beliau juga cepat jadi ketua remaja. Beliau tuh ketua remaja, ketua RW. Wow. Remaja bukan remaja di sini doang. Pokoknya dia beliau aktif banget ya. Iya, kegiatan Islami banget. Islami terus juga kegiatan sosial. Pak Hengki tuh. Berarti apa ya, kayak circle itu nanti menentukan ya circle yang dari awalnya misalnya emang udah dari awal nih Islam. Makasih dong. Thank you. Kopinya dingin banget nih. Iya. Iya, pakai es batu tadi sih. Iya kan? Lagi nih dia. Oh iya, lupa gua. Udah pulang. Makasih ya. Thank you ya. Iya, kayak misalnya circle dari awalnya Islam nih, udah bergeraknya di Islam. Jadi ke depannya juga menentukan dia akan jadi apa gitu ya. Betul. Jadi kayak kan sempat nonton di part Pak Hengki itu kalau dia tuh awalnya itu nongkrong di yang Islam banget, terus bisa nongkrong juga di yang yang biasa aja, nongkrongan yang biasa aja. Tapi gimana cara dia bisa nempatin diri dia? Nah itu, gue relate banget sih sama itu. Karena iya sih, pergaulan menentukan kualitas kita. Kalau kita bergaulnya sama yang orang yang bervalue gitu, nanti kita juga akan kebawa gitu loh. Terus kalau misalnya kita ya nongkrongnya cuma sama orang-orang yang gabut, iseng-iseng doang, ya udah kita juga kayak nggak ada hasil apa-apa dari nongkrong tersebut kan. Kayak contohnya kita gini, kita nongkrong nih di masjid, kita membuahkan hasil kan seenggaknya. Itu sih yang lagi gue cari tuh relasi-relasi yang kayak gitu. Iya. Tapi nggak ya namanya kan kalau banyak orang bilang berteman dengan siapa aja kan. Betul. Tapi gimana cara kita buat nyaring gitu kan? Iya. Memfilter yang baik, yang sedang. Iya betul. Sebenarnya nggak ada beda-bedain, cuman gimana cara kitanya aja ya kan. Iya. Ya itu relate, gue di situ gue relate banget. Banyak sih ilmu-ilmu juga dari beliau. Iya, seru banget sih pas nonton podcastnya Pak Hengki, kayak obrolannya, karena mungkin dia juga seorang ini kali ya yang sering ngomong gitu, public speaking di depan banyak orang, jadi kayak pembawaannya juga enak. Dan gue jadi belajar juga di situ cara public speakingnya gimana, soalnya gue juga masih belepotan ngomongnya kadang. Iya gitu. Bagus sih dia. Terus siapa lagi? Oh, kita Pak Nur Hidayat. Oh, Pak Nur Hidayat. Nah, itu belum nonton. Baru kemarin banget. Iya, makanya baru kemarin tayang. Terus gimana dia? Pak Nur Hidayat itu memang kalau kita lihat kan sekarang beliau di bidang sosial. Kalau di yayasan. Di yayasan. Di bidang UPZ ya, Jakat.
Jadi dia mengelola zakat. Betul. Yang memang kalau lihat dari backgroundnya beliau tuh, beliau aktif banget di bidang sosial. Terus beliau juga ikut aksi Palestina. Jadi beliau tuh mendukung buat kemerdekaan Palestina lah. Inti dari pembicaraan Palestinanya itu. Terus hobinya itu lumayan unik. Jadi memang sejak Covid istrinya itu kan guru. Nah, anak-anak dari murid-muridnya maksudnya itu dikasih kegiatan dari sekolahannya buat ngerawat anak ayam. Anak ayam. Terus? Jadi karena sekolahnya kan online tuh. Sekolah online. Iya. Selain kegiatan belajar Zoom mungkin ada juga kegiatan namanya merawat anak ayam. Terus di sekolahannya itu di rumah masing-masing si murid-murid. Otomatis kan gurunya ikut nih. Yang ngerawat Pak Nur Hidayat. Sampai akhirnya sejak Covid 2020 sampai sekarang tuh ayam malah bertelur terus. Oh iya, sampai jadi banyak banget. menghasilkan. Jadi berternak sekarang di rumah katanya. Oh, gitu. Udah ayam, ikan, tapi yang fokusnya yang kemarin kita POV-in tuh yang di ayam. Oh gitu. Hobinya lumayan unik. Ya, jadi menghasilkan ya. Iya. Jadi nggak sia-sia gitu. Dari Betul. semenjak Covid tuh sampai sekarang. Iya, udah 4 tahun, 5 tahun ya berarti 4 tahunan lah. Keren juga ya. Iya, jadi kayak nggak kepikiran kan sebenarnya kan. Nggak kepikiran. Kayak kita kalau Covid kita dulu ngapain sih? Iya, kan di rumah aja tuh. Iya, kita ini kan ngerawat ayam gitu. Iya, jadi ada kegiatan ya. Sampai akhirnya sekarang setiap bertelur dijual, malah menghasilkan jadinya. Iya. Hobinya. Bagus kan? Iya, itu gue juga lagi nyari kayak gitu sih, hobi yang menghasilkan. Kayak apa ya? Kayak misalnya kita senangnya jalan-jalan gitu. Gimana caranya biar kita kalau jalan-jalan itu nggak usah bayar ya kan? Iya, mungkin misalnya kita ke kafe nih misalnya. Gimana caranya kita hobi ke kafe tapi kita nggak bayar? Nah itu gue masih belum kepikiran untuk hal itu iya, sih. Mungkin jadi BA di kafe itu kan? Iya. Nah itu gimana? Terus nih episode 10 berarti ya? Iya. Berarti kita udah Nggak usah lah itu. bener-bener mau Adip. Itu terlalu sepuh Dip. Itu bukan remaja lagi tapi soalnya. Ntar ngomongnya nada atas mulu lagi melengking. Iya lagi. Pakai nada tinggi ya. Oke, di episode 10 ini kita kan ada rencana untuk bikin konsep baru. Betul. Terus juga settingannya baru. Nah, itu kalau menurut lu gimana? Tempatnya tetap di sini kah? Iya. Atau cuman ganti tata letaknya lah atau gimana sih? Gue juga kan, kita kan belum ngobrol terlalu banyak tentang itu kan. Iya. Kalau dari pandangan dulu. Sebenarnya dari ide gua dan beberapa yang udah gua bicarain ke yang lain ya. Pengen sih bikin konsep baru dari bukan podcast sih sebenarnya itu. Jadi lebih ke arah gimana kayak ngobrolnya itu terinspirasi dari kontennya Richard Enson. Apa tuh? Di atas 12. Kalau lo pernah nonton YouTube nanti cari Richard Enson. Dia ngebahas tentang ditentuin satu tema di hari itu. Misalnya tema tentang penjajahan lah. Iya. Oh, jadi kita fokus bahas dari masing-masing itu kita cari teori-teori atau konspirasi-konspirasi. Oh, menarik. Oke. Jadi nanti saling beradu argumen aja. Satu ngeceritain tentang penjajahan tentang Indonesia misalnya. Ada juga yang, gue juga punya konsep tentang penjajahan Belanda nih, penjajahan Jepang dijajah sama siapa gitu. Boleh. Itu kayak gitu. Menarik. Tapi kalau dari lu gimana? Gue juga sempat kepikiran gitu sih, karena kemarin juga gue ngobrol sama teman gue yang abis review podcast gue ini gimana. Dia juga kayak dia coba lu kayak bahas berita yang ada di Depok, karena kan lu kan ikonik nih, Masjid Merah itu ikoniknya Depok kan, Masjid Baitur Rahman. Nah itu kayak lu bahas aja berita-berita yang ada di Depok. Kata gue ya juga ya, boleh juga ya idenya. Nah bisa sih, nanti kita akan realisasikan. Terus juga mungkin kalau kalian ada saran, kita ada buat ide konten apa lagi, betul, ide podcast bahas tentang apa lagi, boleh sharing aja di komentar ya. Betul. Boleh sih, itu saran dari teman gue sih. Jadi kayak lebih ke tentang beritanya gimana yang ada di Depok. Terus kita bahas aja sama kayak lu sih, kurang lebihnya kayak gitu. Iya. Lebih ke tentang satu tema tapi bisa bercabang gitu. Iya. Jadi nggak cuma dari POV gue, lu, tapi kayak teman-teman yang lainnya juga. Oke, terus juga kayak bahas dikit kali ya tentang personalnya Mahesa.
Ya, nggak yang kayak gimana juga sih ya. Kan Mahesa ini asli Betawi, Asli maksudnya Betawi. Depok gitu. Iya, asli Depok. Oh, asli Lahir Depok. Terus ceritain secara singkat dulu sekolahnya gimana, terus juga aktif organisasi atau enggak, itu gimana, kuliahnya juga boleh ceritain. Oke, berarti langsung SMK kuliah kah gimana ya? Boleh, gimana? Pokoknya intinya pengalaman lu dah, Oke. yang menarik mungkin yang lu bisa ceritain di sini boleh. Oke. Jadi memang kalau dari pendidikan ya gue di Kalimulya itu ada SMK Multikom. Itu gue ngambil multimedia. Oke. Karena memang waktu itu pengen seneng fokusnya ke arah desain. Terus di situ gue ngambil kegiatan organisasi yang gue ikutin, yaitu waktu itu ada Rohis. Wah, Islam juga. Enggak yang kental banget sih. Iya. Kita mah encer-encer aja lah. Encer lah. Kita masih ya level bawah dulu lah. Yang sebenarnya berbanding jauh terbalik sama kegiatan gue pas lagi SMP, malah ikutnya volley. Oh, lu seneng olahraga. Volley sih. Lebih terutama kan tahu kenapa gue seneng banget tuh kalau main volley ya. Terus masuk ke perkuliahan yang awalnya pengen satu jurusan langsung sama SMK. Iya, multimedia itu. Tapi akhirnya hanya mengambil beberapa bagiannya aja. Waktu itu gue ngambil informatika. Oh, tapi tetap masuk lah ya. Ya, ada beberapa yang dipelajari dikit-dikit di multimedia, karena multimedia itu kan artinya aja multimedia kan banyak media. Iya. Jadi ada banyak media yang kita pelajarin. Salah satunya ya tentang coding itu. Jadi ngomongin tentang cara pembuatan web. Oh, berarti lu bisa? Gue nggak ngambil peminatan itu. Oh, enggak. Jadi di perkuliahan gue itu dia dipercabang buat ngambil peminatan. Jadi ada peminatan tentang software tadi, yang tentang pembuatan web, tapi ada juga yang tentang jaringan. Gue ngambil ke jaringan. Nah dari jaringan itu akhirnya ya gue fokusin ke situ karena nggak tahu kenapa gue lebih seneng ke hardware, perangkat kerasnya. Kalau tentang yang ada di komputer pemrograman gue kurang minat ke arah situ. Akhirnya gue ngambil ke jaringan, hardware, sampai akhirnya gue fokusnya malah ke hardware lagi, ke IoT. Jadi kalau lu misalnya emang belum agak-agak kurang familiar, IoT itu kayak singkatnya waktu lu kita COVID kemarin. Gimana cara lu bisa ngedeteksi suhu tangan lu atau suhu tubuh lu dengan lu begini aja kan lu bisa langsung kedetek. Oh iya. Terus muncul di layar berapa suhu badan lu. Terus misalnya memang kayak pintu masuk mall, habis lu begini muncul layar lu cuma berapa derajat yang artinya lu bisa masuk, pintu mall otomatis kebuka gitu. Oh, keren ya. Jadi tentang gimana cara lu bisa bergantung atau dengan internet lah gitu. Kan Internet of Things kepanjangannya, sesuatu yang ada di internet. Oh gitu, keren. Kalau lu gimana? Dari POV lu tentang, ya lu kan asli, kalau gua tahu ya, setahu gua lu dari Sukabumi. Dan Sukabumi kan. Yeah. Terus juga kenapa lu bisa pindah ke Depok gitu? Ini gua beneran pengen tahu, bukan gua nggak tahu nih. Iya. Iya, gue dulu SD di Sukabumi ya. SD di Sukabumi. Terus karena Uwa tuh semuanya di sini di Depok kan, rantau dari dulu. Bokap juga kerjanya di Depok. Yeah. Terus ya udah akhirnya kan lulus dari SD pindahlah ke sini SMP-nya kan. Terus ya udah tuh. SMP di MTSN Cimanggis. Sekarang udah ganti namanya jadi MTSN Depok. Terus jadi gue udah nggak tahu lulusan mana. Iya. Ya karena udah ganti nama. Ya? Iya, ini Pondok Rajak. Di situ gue nggak terlalu aktif. Cuman waktu itu gue disuruh ikut silat. Oh iya. Iya. Oh lu udah berarti masuk tuh? Iya, udah masuk. Gue ikut pencak silat, terus gue ikut padus. Karena gue seneng nyanyi kan orangnya. Iya. Gue seneng nyanyi, terus gue ikut padus. Pernah waktu itu sampai ikut padus upacara di wali kota. Waktu itu yang pas ada 17 Agustus tuh, di situ ingat banget. Yeah. Terus juga gue seneng olahraga juga. Gue kalau lari itu bisa paling duluan lah. Karena mungkin postur badan gue mendukung ya, kecil juga.
enak lah gitu. Kalau buat lari gue juga senang volley. Pas SD gue senang volley. Terus juga gue sering ikut lomba cerdas cermat dulu pas SD sampai tingkat kabupaten. Pernah juga ikut lomba nyanyi. Iya sih, gue senang nyanyi dari SD, gue senang nyanyi. Terus sampai SMK-nya, SMK Putra Bangsa, gue lulusan SMK Putra Bangsa, jurusan akuntansi. Gak yang terlalu banyak ini sih di situ, ya udah sekolah kayak biasa aja. Cuman yang pas abis lulus SMK-nya baru tuh gue ikut remaja masjid, diajakin sama teman gue. Oh berarti memang udah dari SMK dong? Iya. Ya kan? Dari SMK udah ikut remaja masjid sini. Iya. Masuklah. Terus ya udah ikut remaja. Awalnya ngapain sih ikut remaja gitu kan? Nggak apa-apa, seru tahu gitu kan. Ya udah akhirnya gue coba. Ya udah sekarang udah di zona nyaman ya sekarang. Udah berkembang lah ya, dari yang nggak tahu apa-apa sekarang udah tahu banyak hal. Iya. Itu sih. Jadi memang lu udah ngikutin berapa kegiatan lah ya kalau di remaja masjid di yayasan ini? Dari 2019 gua di sini. Oh ya, gua 2021. Iya, Tuhan gua. Sungkem. Sungkem sama sepuh. Iya. Terus kalau masalah kerjaan, lu kerja baru di sini aja, Sa? Atau pernah ada di mana gitu? Iya, itu dia. Jadi awalnya itu gua di sini. Pertama kali pengalaman ya. Itu 2021 April tanggal 27. Masih gue inget banget tuh. Gue inget banget tuh. Juga. Itu gue masuk sini sebagai sekretariat di sekretariat yayasan. Jadi itu memang ditawarin kah atau gimana? Iya, gue dapat info langsung dari almarhum bapaknya Royhan, Pak Madi. Jadi gue dapat informasi dari beliau buat aktif di sekretariat itu, ngurus-ngurus tentang awalnya itu ngurus tentang sekretariat, jadi tentang ya pembuatan surat, pembuatan apapun itu, sampai akhirnya sekarang mencakup ke desain, mencakup ke hal-hal yang lain, makin banyak kerjaan. Iya, job desk jadi banyak ya, Sa. Iya. Terus berarti lu multitasking lah, bagi mereka. Iya sih. Tapi gaji naik gak? Ya. Gitulah. Dia jadi kode ya. Jadi kode. Oke. Gitu sampai akhirnya itu masih kuliah tuh, semester 2 waktu itu. Oh, masih kuliah. Jadi awalnya gue mikir apakah gue bisa nih bersamaan dengan perkuliahan. Tapi gue mikir lagi, kuliah gue kan online ya. Iya. Karena 2020 masuk Covid itu. Iya. Ternyata gue online sampai semester 6. Lama banget kan? Iya, akhirnya bener tuh jalan. Jadi ke kuliahnya yang gue bawa kesini malah. Iya. Jadi bener-bener tuh pulang itu bisa malam gara-gara tugas, apalagi kalau pas UTS UAS kan. Iya makin malam. Sampai akhirnya alhamdulillah lulus lah di semester 7 di bulan Januari. Bareng sama Sakir tuh. Oh, barengan ya? Juga skripsi, sidang juga barengan, tapi dia duluan di minggu awal, gue minggu keduanya. Oh. Sampai akhirnya sidang wisuda lah kita di. Oh, udah wisuda juga ya? Ada. Iya ya udah ya. 2024 kemarin. Gue wisuda di bulan September tanggal 10. Oh, I see. Ya. Tanggal 10 September tuh gue wisuda sama Sakir waktu itu. Terus lulus lah kita kan. Nah, 2 minggu, nggak sampai 2 minggu. Besoknya wisuda tuh langsung ada meeting waktu itu sama dosen-dosen. Karena gue ngelamar sebagai asisten dosen. Iya. Itu kerja yang di luar pertama kali ya. Kalau masjid kan kayak masih gue anggap deket gitu kan. Iya. Ini juga deket sih, dosen di kampus gue juga di Depok juga. Itu baru di situ ngerasain kerja yang dapat pengalaman baru buat public speaking ke anak-anak mah. Iya benar. Ke mahasiswa-mahasiswa yang ya umurnya sih cuma beda 2 tahun 3 tahun. Gitu. Jadi bener-bener yang ditinggal dosen, lu sendirian di kelas. 20-30 orang itu kan awalnya lu nggak kenal tuh, lu mau ngomong apa gitu kan, lu nggak kenal mereka, kan? 30 orang, mereka juga untungnya nggak kenal satu sama lain kan, mereka baru masuk. Oh iya benar. Tapi kan udah ada komunikasi di grup lah, udah mulai berteman. Nah tiba-tiba masuk lu nih yang nggak kenal mereka siapa. Bingung ya. Iya. Tapi akhirnya dengan cara pendekatan yang gua rasain cocok nih buat gua waktu itu kan gua perkuliahan. Pas gua kuliah gua ngerasain
oh mungkin pendekatan ini yang enak buat sesama mahasiswa nih gitu. Buat nyari teman waktu itu. Berarti lu observasi dulu ya untuk cara pendekatannya gimana ya? Iya, jadi cowok, gue lebih ke cowoknya dulu. Kalau ceweknya kan rata-rata ya cewek gitu ya ngikut. Banyak kan ngikutin anak-anak temen cowoknya ya. Iya benar. Jadi kalau cowoknya teman-teman cowoknya udah deket ya udah. Apalagi lu kan gendernya cowok kan, pasti deketinnya cowok dulu kan. Iya. Jadi banyakan interaksi di luar kelas malah. Oh iya. Habis kelas selesai udah gue ajak ke depan. Ngobrol di depan gitu. Di halte, ngobrol kebanyakan di depan. Gitu. Menarik. Nah, sekarang gue balik nanya nih, kalau dari lu kan kita ada beberapa menit lagi, 10 menit ada. Oke. Terus yang gue tahu pengalaman kerja lu kan, lu sering bilang kemarin pas lagi podcast itu kan di Belacus. Itu yang gue tahu. Dan gue dari masuk yayasan juga sekretariat terus juga Remas Bara, ya lu gue taunya lu Belacus gitu. Iya. Sampai sekarang juga kayaknya yayasan taunya di Belacus aja ya. Sebelumnya emang pernah gak? Enggak. Sebelumnya pertama kali di Belacus. Ingat banget tanggal 29 April 2019 masuk Belacus. Ingat tanggalnya juga. Mas, soalnya baru banget pulang, kan kita perpisahan dulu dong, SMK kan. Perpisahannya itu waktu itu ke Jogja. Itu nyampe tuh hari Minggu, tanggal 28 April 2019. Nah, tanggal 29-nya itu udah langsung masuk kerja tuh. Langsung banget. Dimasukin sama sepupu, udah kerja di situ duluan jadi SPG kan waktu itu. Terus ya udah ada lowongan di sini di Belacus. Waktu itu dari yang masih kecil banget kan, maksudnya masih yang belum sebesar yang sekarang kan. Kalau kalian penasaran Belacus, boleh lihat Instagramnya Belacus Butik ya. Itu butiknya dalam gang, sekarang udah gede banget, ada 2 butik ya di Raden Saleh Depok. Iya, di Raden Saleh Depok. Nah itu gue ada pengalaman di situ selama 6 tahun. Ya. Lama juga ya. Wah, parah. Kalau ditanya kenapa bisa betah di situ, karena lingkungan kerjanya sih enak ya. Maksudnya teman-temannya kan Gen Z semua, cewek-cewek semua. Terus juga pada seru sih. Ownernya juga baik kan. Ownernya juga ala-ala Gen Z gitu loh. Jadi kayak seru. Terus juga gue pengalaman jadi SPG di situ. SPG, terus pernah jadi host live juga, jadi konten kreator. Cuman ya nggak yang hebat banget kayak orang-orang konten kreatornya, masih yang biasa aja, masih belajar lah. Terus juga pernah jadi kasir juga, terus pernah dipercaya juga jadi dipercaya untuk trip ke Bangkok. Udah beberapa kali tuh ya? Ya, alhamdulillah udah 3 kali gue jadi punya pengalaman lah. Kerja di negeri orang tuh kayak gimana. Itu seru banget sih ya, seru banget di sana. Terus juga pengalaman pulang dari Bangkok ke Indonesia sendirian juga pernah. Mau bilang ngerasain yang gue sendiri di Depok ini, kalau mau kemana-mana gue harus minta ditemenin. Gue tuh penakut banget aslinya. Terus tiba-tiba gue dilatih mental gue untuk bisa kayak pulang dari Bangkok ke Indonesia sendiri, karena emang ada urusan waktu itu abang gue lamaran, jadi kayak mepet banget kan, jadi waktu itu gue disuruh pulang duluan lah gitu. Terus juga di sana gue sebagai kasir juga udah banyak banget ketemu customer kan, udah kenalan, namanya juga 6 tahun kan di situ, udah pada yang akrab banget. Bahkan di sana tuh customernya baik-baik, banyak banget yang suka ngasih makanan, GoFoodin. Itu bener-bener deh gokil banget customernya, royal di itu di mana? Di Bangkok? Enggak, di Belacus. Oh, di Belacus ya? Iya, pokoknya kan di kasir nih. Gue kan di kasir. Kalau di kasir kan ya udah di situ aja dong. Iya, kadang suka tiba-tiba dianterin makanan gitu. Customer royal banget. Pas host live juga sama. Pas host live juga tiba-tiba suka banyak, ingat banget pernah dikirimin Hokben sampai 10 box. Oh iya? Iya. Buat tim satu tim. Iya, buat tim yang live itu. Terus juga dikirimin oleh-oleh khas mereka kan. Kan yang belanja di Belacus itu dari Sabang sampai Merauke. Nggak cuma Depok doang jujur, ya? Jujur bahkan sampai luar negeri. Kemarin gue dari Amerika belanja ke Belacus itu sampai 45 juta kalau nggak salah. Iya, dari Amerika, bayangin. Terus dari Singapura, dari Malaysia. Gokil sih emang Belacus personal brandingnya. Udah bukan cuma udah kota sampai, ya. Iya, udah sampai ke luar negeri. Negara, luar negeri. Iya, itu benar-benar deh. Ya, pokoknya
keren sih di Bella Cus, pengalaman juga gue banyak banget ambil ilmunya di situ sih. Terus sekarang gue alhamdulillah gue udah akhirnya menentukan jalan sendiri, maksudnya udah nggak di situ mulu gitu kan, gue mau cari yang lain. Alhamdulillah udah nemu lagi sekarang, tapi host live, host live lagi. Gak apa-apa sih. Iya, banyak ilmu juga kan yang lu dapetin pas lagi di Bella Cus. Iya benar. Jadi gue terapin sekarang di tempat yang baru. Betul. Gitu sih. Serem. Ada lagi? Kita ngobrolnya? Apa udah mau azan nih, azan maghrib nih? Azan masih 5 menitan. Oke. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi nggak, Sa? Mungkin ini ya, banyak makasih buat semua bintang tamu ya. Iya, yang udah meluangkan. Tapi sebelum bintang tamu mungkin tim ya. Oh iya. Tim berlima nih, ada yang di belakang layar ada Syakir, ada Adit. Dimas, Adit, Mahesa, gua. Iya, Thank you untuk kita semua. Jadi ya bener-bener yang Tepuk tangan dong teman-teman. Tepuk tangan untuk kita semua. makasih yang awalnya kita bikin nggak tahu nih ya mau sampai episode berapa gitu. Coba gue search dulu ya, kita tanggal berapa bikin di grupnya. Dibuat oleh sama lu yang gue ya 22 April 2025. Kita udah bulan Juni. Mei Juni udah 2 bulan lah ya. Betul. Kita cut dulu, ada ajan. Ntar abis ajan sebelum komen kita mulai lagi. Oke, siap. Oke, makasih banyak Aini. Yes, thank you Sa. Makasih banyak. Episode 10 ini kita bener-bener emang nge-recap. Nge-recap banget pembahasan-pembahasan yang kita isi hostnya maupun yang tadi kita udah undang juga Dimas dari perwakilan yang kita nggak in frame buat masuk ke host cerita Jumat ini. Makasih banyak, kita udah banyak bahas juga tadi, banyak pelajaran yang kita dapat ternyata ya. Info-info, ilmu-ilmu yang kita dapat dari para bintang tamu yang udah berjalan kemarin. Karakter-karakternya juga beda-beda. Cara menghadapi orang-orang, cara menghadapi kehidupannya gimana beda-beda juga. Seru banget sih ceritanya dari awal sampai akhir ini. Betul. Oke, makasih banyak Aini, makasih buat teman-teman semua yang udah nonton episode 10 ini dan semua episode cerita Jumat. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih buat semua host, semua tim, semua bintang tamu yang udah terlibat. Oke, nantikan di season-season selanjutnya tentang konten-konten selanjutnya. Terima kasih.